Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Octavia Putri Wulansari dengan NIM 222125133 dan rekan saya yang bernama Eva Noer Aulia dengan NIM 222125345. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Integrasi Ekonomi Regional. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang alasan pembentukan integrasi ekonomi regional. Yang pertama, peningkatan perdagangan. Integrasi ekonomi regional membantu menghilangkan hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota, sehingga memperlancar arus barang dan jasa antar negara anggota. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi bersama. Melalui peningkatan investasi, produktivitas, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya, integrasi mendukung pertumbuhan ekonomi kolektif. Yang ketiga, meningkatkan daya saing global. Integrasi memperbesar pasar dan menciptakan efisiensi ekonomi yang mendorong daya saing pertumbuhan dan UKM di tingkat global. Yang keempat, stabilitas ekonomi dan politik. Kerjasama ekonomi regional mengurangi potensi konflik, memperkuat hubungan antar negara, dan menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Yang selanjutnya ada bentuk-bentuk integrasi ekonomi regional. Yang pertama ada Uni Kepabeanan. Negara anggota menghapus hambatan perdagangan internal dan menetapkan tarif eksternal bersama untuk negara non-anggota. Ciri-ciri utama yang pertama ada integrasi perdagangan tinggi, yaitu penghapusan tarif dan hambatan non-tarif antar anggota. Yang kedua ada tarif eksternal bersama, yaitu kebijakan tarif impor seragam dari luar wilayah. Yang ketiga ada koordinasi kebijakan perdagangan, yaitu negosiasi sebagai satu blok perdagangan. Yang keempat ada kerangka regulasi bersatu, yaitu harmonisasi standar produk dan prosedur kepabeanan. Yang kelima ada pembagian pendapatan, yaitu pendapatan dari tarif eksternal dibagi antar anggota secara adil. Yang kedua ada pasar bersama. Selain penghapusan hambatan perdagangan, pasar bersama memungkinkan pergerakan bebas barang, jasa, modal, dan tenaga kerja. Ciri-ciri utama yang pertama ada pergerakan bebas faktor produksi, yaitu barang, jasa, modal, dan tenaga kerja dapat bergerak bebas. Yang kedua, penyelarasan regulasi, yaitu harmonisasi standar dan sertifikasi antar negara anggota. Yang ketiga, koordinasi kebijakan ekonomi, yaitu keselarasan kebijakan persaingan, perpajakan, dan investasi. Yang keempat, peningkatan persaingan, yaitu mendorong inovasi dan efisiensi industri domestik. Yang kelima, interaksi sosial dan budaya, yaitu meningkatkan pertukaran antar negara dan memperkuat identitas regional. Yang ketiga ada uni ekonomi. Bentuk integrasi paling mendalam yang mencakup koordinasi menyeluruh kebijakan ekonomi dan seringkali mengadopsi mata uang bersama. Ciri-ciri utama yang pertama ada penyatuan kebijakan fiskal, moneter, dan ekonomi. Yang kedua, kemungkinan penggunaan mata uang tunggal. Dan yang ketiga, integrasi ekonomi dan politik yang sangat erat. Selanjutnya, ada faktor-faktor pendorong integrasi ekonomi regional. Yang pertama, kedekatan geografis, mempermudah perdagangan dan mengurangi biaya transportasi antar negara tetangga. Yang kedua, peluang perdagangan, dorongan untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan manfaat ekonomi bersama. Yang ketiga, koordinasi kebijakan, harmonisasi regulasi dan kebijakan menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih terintegrasi. Yang keempat, kehendak politik, komitmen dan kerjasama politik antar negara menjadi kunci keberhasilan integrasi. Kemudian yang kelima, interdependensi ekonomi, yaitu keterkaitan dalam rantai pasok dan produksi mendorong kebutuhan untuk bekerja sama lebih erat. Faktor-faktor ini secara bersama-sama mendasari motivasi negara-negara untuk membentuk dan memperkuat integrasi ekonomi regional. Peranan organisasi integrasi ekonomi regional. Organisasi integrasi ekonomi regional berperan penting dalam mendorong kerjasama antar negara dengan menyediakan platform untuk dialog, negosiasi, dan pelaksanaan inisiatif ekonomi bersama. Ada beberapa peran utama organisasi. Yang pertama, koordinasi kebijakan, mengharmonisasi regulasi dan standar untuk menciptakan ekonomi yang lebih terintegrasi dan kompetitif. Yang kedua, fasilitas perdagangan, menyederhanakan prosedur lintas batas untuk memperlancar arus perdagangan antar negara anggota. Yang ketiga, promosi investasi,
menarik investasi dengan menciptakan iklim yang kondusif melalui harmonisasi regulasi dan perlindungan investasi. Yang keempat, pengembangan kapasitas, meningkatkan kemampuan ekonomi negara anggota melalui pelatihan, bantuan teknis, dan transfer pengetahuan. Dan yang kelima, kekuatan negosiasi memperkuat posisi tawar dalam perjanjian internasional melalui pendekatan kolektif. Yang keenam, resolusi konflik, menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan kerjasama ekonomi regional. Kemudian, organisasi integrasi ekonomi regional. Yang pertama, ada European Union atau EU, menjadi contoh utama integrasi regional dengan pasar bersama dan uni moneter. Yang kedua, North American Free Trade Agreement atau NAFTA, mewujudkan zona perdagangan bebas antar Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Yang ketiga, Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN, yaitu mendorong kerjasama ekonomi negara-negara Asia Tenggara. Yang keempat, Mercosur, fokus pada integrasi ekonomi negara-negara di Amerika Selatan. Yang kelima, Africa Union, yaitu meningkatkan integrasi dan pembangunan ekonomi regional di Afrika. Yang keenam, ada CIS, yaitu mengupayakan kerjasama ekonomi antara negara-negara bekas Uni Soviet. Yang ketujuh, ada Pacific Alliance atau PA, memajukan integrasi ekonomi di kawasan Pasifik Latin, seperti Chili, Kolombia, Meksiko, dan Peru. Yang ke-8, Economic Community of West Africa States, yaitu mempromosikan integrasi ekonomi di kawasan Afrika Barat. Yang 9, Gulf Cooperative Council, yaitu meningkatkan kerjasama ekonomi antar negara di kawasan Teluk. Dan yang terakhir ada South Asian Association of Regional Cooperation, yaitu fasilitas integrasi ekonomi di antara negara-negara Asia Selatan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.